Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi The Javaske Museum atau Museum Bank Indonesia di Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke. Museum The Javaske Bank atau Museum Bank Indonesia di Surabaya ini merupakan salah satu museum yang belum aku kunjungi ya. Jadi ini ada kesempatan untuk mengunjunginya. Museum ini berada di Jalan Garuda nomor 1, Kerembangan, Kota Surabaya atau dekat dengan Terminal Kasuari yang biasanya digunakan untuk tempat penukaran sampah botol plastik Surabaya Bus. Keliling. Pada bagian pertama ini kita masuk di dekatnya loket ya. Di situ ada beberapa koleksi seperti bekas dari mesin pencetak uang. Di sini ada mesin yang bernama Printronix ya untuk mencetak uang. Kemudian ada beberapa piranti lain seperti komputer ya dan beberapa alat yang digunakan ketika sudah selesai mencetak uang. Ada juga beberapa foto kegiatan Bank Indonesia di Surabaya yang sudah lama ya, mulai tahun 60-an sampai tahun 90-an. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2. Di sini ada aula besar ya. Ada aula besar yang hanya ada beberapa foto ya, foto dan beberapa narasi mengenai sejarah Museum Bank Indonesia di Surabaya. Tetapi di sini ada juga ruangan teller ya, ruangan untuk para nasabah, ruangan untuk CS ya, misalkan seperti itu ya. Jadi ada loket-loket, nanti aku tunjukkan. Nah, ternyata Museum Bank Indonesia di Surabaya ini pernah mengalami beberapa kali restorasi. Pertama kali dibangun itu sekitar tahun 1829 ya, sudah lama. Nah, kemudian pada tahun 1904 bangunan yang asli itu dihancurkan ya. Kemudian dibangun lagi yang sekarang ini ya dengan luas sekitar 1000 meter persegi. Untuk bangunannya itu adalah bangunan dengan model neo renaissance atau arsitektur dan perhiasan Jawa pada rinciannya. Museum Bank Indonesia Surabaya itu sudah menjadi cagar budaya dan direstorasi terakhir pada tanggal 27 Januari 2012. Tetapi tahun kemarin itu ketika aku kesini itu tutup ya, ternyata ada perbaikan. Jadinya sudah sering sekali mengalami restorasi. Nah, gedung ini awalnya memang berfungsi untuk bank ya, Bank Dejavase itu ya. Kemudian berubah menjadi Bank Indonesia di Surabaya hingga tahun 1973. Lalu untuk Bank Indonesia di Surabaya itu kalau nggak salah sekarang berpindah ke sebelah utara dari Tugu Pahlawan. Ya, kalau kalian naik kereta api itu kelihatan ada Bank Indonesia itu sekarang di situ. Di sini ya, Museum Bank Indonesia Cabang Surabaya ini buka setiap hari kecuali hari Senin. Jadi kalau kalian hari Senin ke sini itu tutup ya. Untuk masuk ke museum ini kita tidak perlu untuk membayar tiket, tapi harus melakukan registrasi
bangunan di sini itu dicat putih ya, agar pencahayaan bisa masuk secara sempurna. Museum Bank Indonesia ini juga sering disebut dengan Museum Uang karena menyediakan berbagai koleksi tentang uang baik pada masa kerajaan, pada masa kolonial maupun pada masa sekarang ini. Ini aku berjalan akan aku tunjukkan ruangan-ruangan yang digunakan untuk teller, untuk customer dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi ini adalah loket yang dulu digunakan oleh Bank Indonesia atau The JavaScript Bank untuk melayani para customernya atau para nasabahnya. Jadi para nasabah duduk di situ sambil mengantri menunggu antrian loket ya. Tampak sekali masih menggunakan kayu ya. Sekarang ini jarang bank yang menggunakan seperti ini ya, karena biasanya mereka langsung terbuka antara teller ya maupun dengan nasabahnya. Mau pinjam Kalau dulu itu uang. tertutup seperti ini untuk menjaga keamanan. Kalau sekarang sudah terbuka. Kalau dulu kurang tahu ya bagaimana cara untuk antriannya, mungkin diberi nomor ya atau mungkin nanti dipanggil sesuai namanya. Oke. Keramahan dalam pelayanan Anda kepada nasabah merupakan citra dari perusahaan. Di lantai 3 itu ada instalasi listrik, jadi para pengunjung tidak diperkenankan untuk masuk. Kita hanya sampai di lantai 2, kemudian kita akan turun kembali di lantai 1. Sekarang kita masuk koleksi uang-uang zaman dulu ya, ruang koleksi uang. Ini bagian favoritku karena ada banyak sekali koleksi uang baik pada masa kerajaan, masa penjajahan atau masa kemerdekaan. Ini ada uang gulden saat penjajahan Belanda. Jadi gambarnya menggunakan gambar kalau nggak salah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Mulai ada 1, ada 2,5 dan sebagainya ya. Kemudian ada uang pada masa penjajahan Jepang ya. Lalu ada uang ori.
uang Republik Indonesia yang digunakan kalau nggak salah itu pada saat awal kemerdekaan. Ada juga uang-uang pada masa VOC atau pada masa kerajaan Islam ya, seperti kerajaan Mataram itu masih digunakan di sini. Tapi ini hanya replikanya ya kalau nggak salah, hanya berupa cetakannya, bukan uang aslinya. Kalau uang ini itu aku pernah ngalami sebelum krisis 98 ya. Kalau nggak salah uangnya tahun 90-an, jadi itu uang paling tinggi. Dulu belum ada uang 100.000, paling tinggi 50.000. Untuk uang yang 20.000 ini juga pernah aku alami dulu pas SD. Demikian pula uang 5.000 itu dulu ya pernah aku alami ya, pernah buat jajan 5.000 rupiah sekitar tahun 1990-an. Selanjutnya ini kita ke ruang koleksi dari konservasi. Ya, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk konservasi atau untuk menyimpan uang ya, mulai dari koper seperti ini ya. Ada juga beberapa genting yang digunakan pada saat bangunan lama ya, bangunan lama dari Bank Indonesia Surabaya. Nah, yang menjadi perhatianku ini adalah adanya batangan emas ya. Ini bukan asli ya, hanya replika, tapi cukup berat sekitar 1,5 kg. Jadi Bank Indonesia atau Desa Fase Bank itu dulu juga menyimpan emas-emas ya dari para nasabah. Karena emas itu nilainya kan konstan. Banyak masyarakat yang cenderung untuk menyimpan uangnya dalam bentuk emas. Tapi di sini hanya sebagai spesimen saja ya. Ini bukan asli karena asli kan berbahaya nanti diambil. Bagian terakhir adalah bagian koleksi harta budaya. Ada mesin bank lama ya dan peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan di bank. Ini ada mesin untuk menghitung uang recehan ya, uang koin ya. Kalau kalian suka punya uang koin, ini ada mesin untuk menghitungnya ya. Seperti mesin capit ya. Jadi ada uang koinnya dimasukkan di situ nanti akan dihitung ada berapa jumlahnya. Ada juga mesin untuk menghancurkan uang yang sudah tidak layak edar. Jadi di mesin ini tuh akan mensortir uang mana yang masih layak edar dan tidak. Yang sudah nggak layak akan dikumpulkan jadi satu, kemudian dihancurkan di sini. Ya sayang memang ya, tapi kalau namanya bank sentral itu kan fungsinya untuk mengatur peredaran uang. Jadi kalau uangnya itu terlalu banyak juga nggak bagus. Ataupun uangnya rusak ya dalam jumlah banyak juga tidak bagus. Makanya Bank Indonesia ini punya alat untuk menghancurkan uang yang sudah tidak layak edar atau uang yang sudah di luar masa edarnya ya, sudah ada uang baru. Nah, Bank Indonesia juga sempat dulu bersedia menukarkan uang yang lama tapi ada masanya. Kalau di luar itu maka uangnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Ada beberapa koleksi lain ya, ada mesin pemotong uang dan sebagainya. Pokoknya kalau kalian mau tahu tentang sejarah uang silahkan datang ke sini ya.
Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.